Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas IK 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Sebelum saya melangkah ke algoritma penjadwalan, saya akan menjelaskan tentang definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam pengelolaan dan pengoperasian komputer. Algoritma ini diimplementasikan dalam kode untuk melakukan fungsi-fungsi sistem operasi seperti mengatur memori, mengelola proses, menangani input-output, dan mengalokasikan sumber daya. Setelah saya menjelaskan tentang definisi algoritma, saya akan menjelaskan tentang algoritma FIFO, yaitu first in, first out. Algoritma FIFO first in, first out adalah metode penjadwalan atau pengelolaan data dalam sistem operasi yang berprinsip pada urutan kedatangan, yaitu yang pertama masuk itulah yang pertama keluar. Artinya, data atau proses yang tiba lebih dulu akan ditangani atau dihapus terlebih dahulu. Algoritma FIFO memiliki banyak penerapan, salah satunya pada penjadwalan proses di CPU, di mana proses yang datang lebih awal dieksekusi terlebih dahulu, lalu diikuti oleh proses berikutnya dalam antrian. Walau sederhana, metode ini dapat menimbulkan masalah ketika ada proses berukuran besar di awal antrian yang bisa memperlambat proses lainnya. Suatu kondisi yang dikenal sebagai convoy effect. Selain itu, algoritma FIFO juga sering digunakan dalam manajemen memori, khususnya pada page replacement atau penggantian halaman. Ketika memori fisik penuh dan halaman baru perlu dimuat, halaman pertama yang dimasukkan akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk memberikan ruang. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma FIFO. Algoritma first in first out atau FIFO bekerja dengan mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya, di mana proses yang tiba lebih dahulu akan dijalankan lebih dahulu. Ketika sebuah proses mulai dieksekusi oleh CPU, proses tersebut akan berjalan hingga selesai tanpa ada gangguan atau penghentian dari proses lainnya, karena FIFO adalah penjadwalan non-preemptif. Jika proses baru datang saat CPU sedang bekerja, proses tersebut akan ditempatkan di akhir antrian dan menunggu giliran. Algoritma ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah kemudahan implementasi karena hanya mengikuti urutan kedatangan proses tanpa memerlukan perhitungan atau prioritas khusus. Sifatnya yang non-preemptif juga memastikan setiap proses berjalan hingga selesai sebelum melanjutkan ke proses berikutnya, membuatnya adil dalam penjadwalan dari segi urutan kedatangan. Namun, FIFO juga rentan terhadap masalah yang dikenal sebagai convoy effect, di mana proses dengan durasi eksekusi panjang yang berada di depan antrian dapat memperlambat proses-proses lain di belakangnya. Hal ini dapat menyebabkan waktu tunggu rata-rata yang tinggi, terutama dalam antrian yang berisi campuran proses kecil dan besar, sehingga algoritma ini kurang optimal untuk sistem yang memerlukan waktu respons cepat ataupun manajemen prioritas yang lebih dinamis. Selanjutnya adalah kelebihan algoritma first in first out. Algoritma first in first out memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi metode yang sederhana dan efektif di berbagai aplikasi. Salah satu keunggulan utamanya adalah implementasinya yang mudah, karena FIFO hanya mengikuti urutan kedatangan data atau proses tanpa memerlukan perhitungan atau prioritas tambahan. Sifat adilnya juga menjadi nilai lebih, di mana setiap proses atau data dilayani sesuai urutan kedatangan, sehingga tidak ada item yang menunggu lebih lama tanpa alasan. Selain itu, pada sistem dengan beban kerja ringan atau dengan proses yang memiliki durasi eksekusi serupa, FIFO bekerja secara efisien tanpa penundaan signifikan yang disebabkan oleh antrian yang panjang. Selanjutnya adalah kekurangan algoritma first in first out. Algoritma first in first out atau FIFO juga memiliki beberapa kekurangan yang dapat menghambat kinerjanya di berbagai situasi. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketidakefisienan dalam mengelola proses atau data dengan durasi eksekusi yang beragam. Pada skenario di mana ada proses besar di awal antrian, FIFO bisa menyebabkan proses-proses berikutnya tertunda lebih lama, yang dikenal sebagai convoy effect. Ini sangat merugikan jika ada proses-proses kecil yang harus menunggu lama hanya karena ada proses besar yang masuk lebih dulu. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya fleksibilitas dalam penjadwalan prioritas. FIFO tidak mempertimbangkan tingkat urgensi atau kepentingan setiap proses, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan penanganan prioritas, seperti sistem real-time atau sistem kritis yang memerlukan waktu respons cepat. Selain itu,
Dalam manajemen memori, khususnya pada penggantian halaman, FIFO dapat menyebabkan penggantian halaman yang tidak efisien. Halaman yang pertama kali masuk bisa saja masih sering digunakan, namun terpaksa diganti hanya karena urutan kedatangan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan aktual lainnya. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan contoh soal dari penjadwalan FIFO, di mana kita telah membuat 5 proses yang memiliki arrival time dan burst time yang berbeda, di mana proses pertama memiliki arrival time 0 dan burst time 6. Untuk proses kedua memiliki arrival time 5 dan burst time 8. Proses ketiga memiliki arrival time 6 dan burst time 12. Proses keempat memiliki arrival time 7 dan burst time 16. Untuk proses kelima memiliki 8 arrival time dan memiliki burst time selama 20. Selanjutnya adalah kita mencari current time atau completion time. Untuk rumus dari current time sendiri yaitu burst time pertama dijumlahkan untuk burst time kedua dan burst time selanjutnya sampai proses habis. Dimana untuk proses pertama burst time-nya hanya 6 sehingga current time-nya menghasilkan nilai 6. Untuk proses kedua burst time pertama dijumlahkan dengan burst time kedua yaitu 6 ditambah 8 dan akan menghasilkan nilai 14. Untuk proses ketiga yaitu menjumlahkan proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga sehingga menghasilkan jumlah current time yaitu 26. Selanjutnya adalah untuk proses keempat, kita sama-sama yaitu menjumlahkan burst time dari proses pertama yaitu 6, proses kedua 8, proses ketiga 12, dan proses keempat 16 sehingga menghasilkan jumlah 42. Selanjutnya adalah untuk proses terakhir yang dimana kita menambahkan dari burst time pertama sampai kelima yaitu 6 ditambah 8, kemudian ditambah 12, ditambah 16, dan ditambah 20 sehingga menghasilkan jumlah 62. Selanjutnya adalah mencari turnaround time-nya, yang dimana rumusnya adalah current time dikurangi dengan arrival time, dimana current time untuk proses pertama adalah 6 dan arrival time-nya adalah 0 sehingga turnaround time-nya adalah 6. Untuk proses kedua adalah current time-nya yaitu 14 dan arrival time-nya 5 sehingga 14 dikurang 5 akan menghasilkan 9. Untuk proses ketiga current time-nya adalah 26 dan arrival time-nya 6 sehingga turnaround time-nya memiliki hasil 20. Kemudian untuk proses keempat current time-nya adalah 42 dan arrival time-nya adalah 7 sehingga turnaround time-nya memiliki hasil 35. Untuk proses kelima yaitu current time memiliki yang paling tinggi yaitu 62, kemudian arrival time-nya 8, ketika kita kurangi akan menghasilkan turnaround time selama 54. Selanjutnya adalah waiting time. Untuk waiting time sendiri yaitu memiliki rumus yaitu turnaround time dikurangi dengan burst time. Turnaround time dari proses pertama adalah 6. Kemudian burst time-nya adalah 6. Sehingga ketika 6 dikurang 6 akan menghasilkan waiting time 0. Untuk turnaround time proses kedua adalah 9, burst time-nya adalah 8, maka hasil dari keduanya, pengurangan keduanya adalah waiting time 1. Untuk proses ketiga adalah memiliki turnaround time 20, burst time-nya 12, sehingga 20 dikurang 2, 12 akan menghasilkan 8. Kita harus selalu melihat rumus yang ada di sudut kiri atas. Kemudian untuk proses keempat adalah turnaround time-nya 35 dan burst time-nya adalah 16 sehingga menghasilkan waiting time sebanyak 19. Untuk proses terakhir P5 di mana turnaround time-nya dikurangi dengan burst time juga, yaitu turnaround time dari proses 5 adalah 54, kemudian burst time-nya adalah 20 sehingga 54 dikurang 20 akan menghasilkan 34. Dan juga untuk gencapnya kita bisa lihat di mana P1 memiliki current time 6, P2 memiliki current time 14, P3 memiliki current time 26, dan P4 memiliki current time 42, dan P5 memiliki current time 62. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata jumlah soal dari rata-rata dari turnaround time dan juga rata-rata dari waiting time. Di sini kita menjumlahkan semua hasil dari turnaround time kemudian dibagi dengan jumlah prosesnya
di mana jumlah dari turnaround time 6 ditambah 9, kemudian ditambah lagi 20, kemudian ditambah lagi dari proses 435 dan proses kelima 54, sehingga turnaround time-nya akan dibagi dengan 5 dan akan menghasilkan rata-rata turnaround time yaitu 24,8. Untuk waiting time sendiri, cara menghitung rata-ratanya hampir sama, di mana jumlah semua waiting time-nya dibagi dengan jumlah semua proses yang dijalankan, di mana waiting time yaitu proses pertama 0, proses kedua 1, proses ketiga 8, kemudian proses keempat 19, proses kelima 34, dijumlahkan semua kemudian dibagi 5, maka akan menghasilkan rata-rata waiting time yaitu 12,4. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang penjelasan proses algoritma penjadwalan first in first out, di mana itu adalah yang pertama masuk dan itulah yang pertama keluar, atau FCFS, yaitu first come first served, atau lebih dikenal sebagai yang pertama masuk yang pertama dilayani, seperti orang mengantri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.